'cause I don't give a fuck what you say. Hai, selamat datang kembali di channel Winda Octantri. Kali ini saya akan melanjutkan cerita fiksi Jungkook yang berjudul The Bodyguard. Semua cerita berbentuk fiksi ya, yang artinya tidaklah nyata. Jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih, happy reading! Jungkook berkali-kali menggelengkan kepalanya sebagai tanda bahwa ia sama sekali tidak haus dan juga lapar. Tanpa Yeon sadari, sebenarnya ia sengaja melakukan itu semua. Sebab lengan kiri Jungkook dapat menyenggol dan menyentuh benda empuk milik Yeon hanya dengan sedikit gerakan saja. Jadi Jungkook membayangkan benda empuk itu seperti mainan barunya, di mana mainannya yang berbentuk dua buah bola sebesar bola pingpong dan diberi seutas tali sebagai pengait satu sama lain, dan akan saling beradu hanya dengan sedikit gerakan saja. Wah, pasti seru, apalagi kalau dapat melihat secara langsung. Fix, gak ada duanya, titik, serunya di dalam hati. Yeon pun kembali memejamkan mata, sedangkan Jungkook masih dengan dunia fantasinya, seakan lupa kalau ia saat ini berada di rumah sakit. Saat sedang berfantasi, tiba-tiba Jungkook memiliki ide agar semua fantasinya menjadi nyata. Yeon pun bangkit dan memeriksa apa yang dikatakan Jungkook. Dengan telaten, ia mengusap lembut wajah Jungkook agar dapat mengurangi rasa gatal yang ia rasakan. Sedangkan Jungkook, ia hanya memandangi wajah cantik Yeon sambil mengagumi ciptaan Tuhan yang terlihat sempurna di matanya. Sudah cantik, baik, penurut lagi. Gimana Jungkook tidak semakin cinta? Bahkan kini, senyum manis pun terpahat jelas di wajahnya. Saat sedang memandangi, tiba-tiba pandangannya teralihkan kepada benda kenyal yang selalu menjadi candunya. Benda itu terlihat mengering, bahkan terlihat jelas ada retakan di sana. Kening Jungkook mengerut, pandangannya semakin tajam. Sambil berpikir, kapan terakhir kali ia membasahi tempat itu? Apakah sudah terlalu lama hingga sampai seperti itu? Sekarang ia memiliki misi, harus segera membasahi tempat itu agar segera terbebas dari kekeringan. Seakan memanfaatkan momen, ia pun langsung menjalankan misi yang sudah terkontaminasi dengan segala fantasinya. Entah mengapa malam itu, Yeon berubah menjadi gadis yang sangat penurut. Apapun yang diucapkan Jungkook, pasti akan ia turuti tanpa ada penolakan sama sekali. Yeon pun mulai mendekatkan wajahnya. Bahkan kini, hembusan nafasnya dapat Jungkook rasakan dengan sangat jelas. Tangan Jungkook mulai beraksi, memberi sedikit tekanan agar semakin memudahkannya. Dan akhirnya, Jungkook mendapatkan apa yang ia inginkan.
ia mulai membasahi dan menyapu tempat itu agar tidak kekeringan lagi. Bahkan ia dapat pastikan tak ada tempat yang terlewatkan. Sedangkan YN tidak dapat menghindari, layaknya seekor mangsa yang sudah masuk dalam perangkap. YN ingin mengakhiri, tapi ia bingung bagaimana caranya. Ingin memukul, takut malah membuat luka Jungkook bertambah sakit. Tapi kalau dibiarkan, malah makin menjadi. Bahkan kini tangannya juga ikutan aktif, mulai menelusuri benda yang empuk-empuk milik YN. YN mencubit tangan yang terlewat aktif itu, yang terkesan tidak tahu diri akan kondisinya yang sedang sakit, dan juga tidak tahu tempat bahwa saat ini ia berada di rumah sakit. YN memberikan tatapan tajamnya kepada Jungkook, seakan sedang menginterogasi apakah ucapannya bisa dipercaya atau tidak. Jungkook pun memberikan ekspresi wajah yang disendu-sendukan, seolah-olah ia menyesal telah melakukan itu. Padahal di dalam hati, ia ingin melakukannya lagi kalau diberi kesempatan. YN pun kembali membaringkan tubuhnya di samping Jungkook. YN pun kembali mengikuti perintah Jungkook, dan mereka akhirnya tertidur pulas. Tanpa mereka ketahui, aktivitas mereka berdua sangat mengganggu tidurnya orang yang berada di ruangan sebelah. Bahkan membuat mereka tidak dapat melanjutkan tidurnya lagi. 첫사랑은 왜 안 알려준 거야? Tampak tiga pria saling berdebat sambil memandangi sepasang kekasih yang sedang tertidur pulas dengan posisi saling berpelukan. Mereka bingung, sebenarnya mereka menjaga orang sakit atau menjaga orang yang lagi bucin, yang tidak kenal akan tempat. Bahkan dari tadi mereka di sana, pasangan itu sama sekali tidak terganggu ataupun terbangun. Sungguh miris sekali nasib trio julid. Hingga akhirnya suara benda yang terdengar tidak asing mampu menghentikan perdebatan mereka dan saling melihat satu sama lain, seakan mempertanyakan siapa yang melakukan itu. Tapi mereka saling menggelengkan kepala sebagai bentuk kalau bukan di antara mereka yang melakukannya. Sampai akhirnya mereka mendengar ada suara orang yang baru saja bangun tidur, dan orang tersebut menyebutkan sebuah kalimat. Dan akhirnya mereka tahu siapa pelakunya. Jungkook terperanjat mendengar suara itu. Ia sangat mengenali, bahkan sangat hafal sekali siapa pemiliknya. Suga sama sekali tidak menggubris pertanyaan Jungkook.
Sepertinya dokter, Jongkok dan Yeon saling menundukkan kepala, seakan takut memandangi ketiga wajah pria yang sedang berada di hadapan mereka. Bahkan, belum selesai Yeon mengeluarkan suara, Suga lebih dulu memotong ucapannya. Jongkok pun protes akan keputusan kakaknya, seakan tidak rela kalau Yeon tidak dapat menemaninya sepanjang malam selama ia dirawat di rumah sakit. Ucapan Jimin yang terlalu jujur membuat Yeon seketika malu. Padahal kejadiannya tidak seperti yang opanya bayangkan. Sedangkan Jongkook sekarang hanya pasrah dengan keputusan itu. Saat yang lain ada di ruangan sebelah, Jongkook kembali memujuk Yeon agar jangan mengikuti perintah Suga, dengan alasan ia tak bisa jauh dari Yeon. Belum selesai mereka berbincang, Suga datang dan langsung membawa Yeon pulang. Sontak itu membuat Jongkook seakan hilang semangat.